Shalom, salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Masih tentang Ustadz Yayah Waloni. Kemarin saya mengupload satu video tanggapan tentang khotbah terakhir dari Ustadz Yayah Waloni. Dan itu banyak diprotes oleh para netizen yang memberikan komentar di video saya. Mereka berkata kenapa waktu beliau masih hidup tidak menanggapi atau mengajak untuk berdiskusi. Sebenarnya kalau saudara perhatikan channel YouTube saya, waktu beliau masih hidup pun juga saya beberapa kali ya memberikan tanggapan atas apa yang dia sampaikan, di mana ketika dia itu masih hidup dia selalu berbicara tentang kekristenan karena dia adalah mantan pendeta, katanya mantan rektor di salah satu sekolah tinggi teologi Calvinis, dan juga dia adalah pendiri katanya dari Universitas Kristen Indonesia Papua atau UKIP. Nah, saudara-saudara, saya ingin memberikan tanggapan karena saya melihat ada banyak channel di YouTube dan juga banyak TikTokers yang mengupload video dari Ustadz Yayah Waloni. Bagaimana kurang lebih kalau tidak salah itu tahun 2007 dia pernah menantang ya Tuhan Yesus, kalau benar Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, setelah dia berkhotbah ya atau dia menyampaikan ceramah, maka Tuhan itu langsung mencabut nyawa dia. Kalau benar Tuhan Yesus itu Tuhan, tetapi justru dia tidak mati-mati sehingga dia menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Nah, saya akan mengajak saudara-saudara semua untuk melihat dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Yayah Waloni. Kita akan menggunakan Alkitab ya, supaya saya dan saudara bisa melihat ya, ternyata Ustadz Yayah Waloni ketika dia menyatakan itu ya, secara tidak sengaja dia sedang berkata atau dia sedang jujur menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu mampu untuk mencabut nyawa manusia. Nah, saya akan memberikan data di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru tentang ya apa yang disampaikan oleh Ustadz Yayah Waloni ini. Yang pertama, saya menyatakan bahwa Tuhan itu mampu untuk mencabut nyawa manusia. Karena di dalam iman Kristen, di dalam Alkitab, Tuhan atau Elohim ya adalah pribadi yang menciptakan dunia ini dan segala isinya, bahkan juga manusia. Nah, ketika dia yang menciptakan, maka dialah yang berhak atas nafas hidup manusia. Dia memberi, maka dia pun juga bisa mengambilnya. Ya, saya memberikan data yang pertama dalam Kitab Keluaran ya, pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-29. Saudara perhatikan firman Tuhan ini. Alkitab berkata, maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di taktanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada di dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Di sini saudara menemukan ada kata Tuhan menggunakan seluruh huruf besar atau abjad yang besar. Di sini orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen mempercaya bahwa ini adalah Yahweh atau nama personal atau nama pribadi daripada Tuhan. Dan Yahweh ini pun juga adalah berbicara tentang Yesus Kristus. Karena di dalam bahasa Ibrani nama daripada Tuhan Yesus adalah Yosua. Artinya adalah penyelamat. Sehingga yang bisa mencabut nyawa manusia adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia yang menciptakan, dia yang memberi nafas, maka dia pun juga yang bisa mencabut nyawa manusia. Yang kedua, kalau saya dan saudara perhatikan di dalam 2 Samuel pasal 12 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-18. Saudara perhatikan firman Tuhan. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai.
Tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Ayat 18, pada hari ketujuh matilah anak itu dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimanakah kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Saudara perhatikan, dari data firman Tuhan ini kita menemukan bahwa Tuhan mampu untuk mencabut nyawa seseorang. Kemudian yang ketiga kita lihat dalam perjanjian baru, saudara-saudara. Sebenarnya ada banyak data, tapi saya memberikan tanggapan yang singkat saja, saudara-saudara. Di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-23. Alkitab berkata, dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Saudara perhatikan firman Tuhan ini, Herodes ini dibunuh oleh malaikat Tuhan. Siapakah malaikat? Malaikat adalah makhluk roh yang menjadi utusan daripada Tuhan. Nah, Tuhan yang dipercaya oleh orang-orang Kristen di sini adalah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga waktu Herodes ini tidak menghormati Tuhan, dia merasa bangga karena dia baru saja membunuh Rasul Yakobus. Bahkan dia itu memenjarakan Rasul Petrus dan mau membunuh. Tetapi karena rencana Tuhan, Tuhan membebaskan Petrus dan akhirnya dia merasa bahwa dia punya kekuasaan. Dan dalam seketika itu pun juga Tuhan mengutus malaikat untuk menampar dia dan akhirnya dia mati. Nah, saudara-saudara, kalau saya dan saudara mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Dayawaloni, maka kita menyadari ya, dia pun juga saya yakin seorang mantan Kristen, mantan pendeta, mantan rektor, mantan orang yang berjasa dalam UKI Papua, saya yakin dia tahu firman Tuhan ini ya, bahwa Tuhan Yesus mampu untuk mencabut nyawa manusia karena dia pun juga adalah pencipta, pemberi nafas kepada manusia. Yang kedua, mengapa Ustadz Dayawaloni itu ketika mengatakan demikian dia tidak langsung meninggal atau langsung dibunuh oleh Tuhan? Alasan yang kedua yang saya kasih adalah karena Tuhan ingin memberikan kesempatan kepada dia untuk dia itu kembali berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Ayatnya di mana? 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-9. Saya bacakan untuk kita semua ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara perhatikan firman Tuhan ini, mengapa orang berbuat dosa, mengapa orang murtad ya meninggalkan Yesus Kristus, meninggalkan kekristenan ya, dan dia berkata bahwa saya tidak dibunuh oleh Tuhan, sampai hari ini saya masih hidup. Sebenarnya jawabannya sederhana menurut apa yang Alkitab itu katakan, bahwa Tuhan memberikan waktu dan kesempatan untuk dia supaya dia menyadari bahwa dia telah salah jalan dan akhirnya dia berbalik dan bertobat kembali percaya kepada Yesus Kristus dan menjadi orang Kristen. Jadi pada waktu Ustadz Dayawaloni mengatakan demikian dalam ceramahnya dan dia itu belum mati, itu bukan berarti Tuhan tidak punya kuasa untuk langsung mengambil nyawa dia ya menurut catatan Alkitab. Tapi tidak, saudara-saudara. Tuhan sedang memberikan kesempatan kepada dia. Sama seperti ya Yudas dan juga Petrus. Di mana Yudas Iskariot punya dosa itu sama seperti Simon Petrus. Tetapi waktu dia berbuat dosa, waktu dia sudah menjual Tuhan Yesus Kristus dan dia sadar akan kesalahannya, harusnya dia kembali kepada Tuhan. Sama seperti Petrus yang mau kembali kepada Tuhan. Tetapi justru dia mengeraskan hatinya, dia merasa bersalah, merasa berdosa, akhirnya dia menggantungkan dirinya dan akhirnya dia mati. Nah, berbeda sekali dengan Petrus yang kembali kepada Tuhan dan mau menjadi rasul, dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Sehingga ketika dia menuliskan firman Tuhan ini, waktu saya dan tadi saudara dengar, maka itu sebenarnya peluang bagi setiap orang yang meninggalkan Yesus atau meninggalkan kekristenan. Jadi kalau ada saudara-saudara yang hari ini ya mungkin saudara tidak sengaja menonton video saya ini dan saudara sudah pernah ya
sudah pernah jadi Kristen dulu, melayani Tuhan, atau mungkin juga saudara hamba Tuhan atau pendeta, tapi saudara sekarang sudah meninggalkan Tuhan Yesus Kristus, pindah ke agama apapun ya, di luar Kristen, ada kesempatan buat saudara untuk kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena ya, menurut catatan Alkitab, kalau engkau tidak kembali kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, percaya kepada Dia, dipulihkan oleh Dia dan menjadi orang Kristen, orang percaya, maka engkau tidak akan pernah mendapatkan kerajaan sorga. Sebab Yesus mengatakan dengan jelas bahwa Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Allah, kepada sorga, kalau tidak melalui Dia. Ya, jadi menurut saya Tuhan memberikan kesempatan kepada Ustadz Yahya Waloni ketika dia masih hidup supaya dia kembali kepada Tuhan. Saya yakin kalau dia kembali kepada Tuhan, dia dipakai menjadi seorang pengkhotbah pendeta yang luar biasa, karena ya Tuhan tidak pernah menolak, bahkan juga membuang orang yang mau kembali kepadanya. Tuhan selalu menerima. Tetapi sangat disayangkan ketika ya Tuhan memberikan kesempatan, dia tidak mau pakai itu untuk kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih saudara-saudara, kiranya ini mencerahkan kita semua, memberkati saya dan saudara. Biarlah kita terus berpegang kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dia adalah satu-satunya Tuhan Allah dan Juru Selamat. God bless.